Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhroji saking binaan cabang Matese 1. Ya. Mau mempertanyakan masalah bab sholawat, Pak Ustadz. Saya seringkali membaca atau mendengar bahwasanya orang yang paling baik di sisi Rasulullah pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak membacakan sholawat untuk Nabi. Nah, pertanyaannya, mohon dijelaskan kapan untuk mengamalkan itu dan sholawat yang mana yang perlu kita amalkan untuk itu. Karena saya sering membaca dalam buku-buku atau mendengar dalam pengajian-pengajian bahwa sholawat itu macamnya banyak sekali. Bahkan ada juga yang di situ dijelaskan ada fadilah-fadilah daripada sholawat itu. Nah, mohon tausiahnya, dan sholawat itu ada beberapa macamnya. Sekian, terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Oleh karena itu, hai orang-orang yang beriman, bersolatlah kamu kepada Nabi. Kalau orang Islam pasti tiap harinya pasti bersolawat. Ya, tidak bersolawat tidak sah salatnya. Ya, Nabi mengajarkan bagaimana salawat kepadamu ya Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Itu salawat di waktu salat. Ada hadis Nabi yang menerangkan kalau mendengar nama Nabi disebut kamu tidak bersolawat atas namaku, Nabi maksudnya termasuk orang yang bakhil, ya, bakhil. Jadi kalau Nabi Muhammad disebut jangan diam saja, baca Muhammad terus sallallahu alaihi wasallam, artinya salawat untuk Nabi lah. Kalau tidak dikatakan bakhil. Tapi apa dengan solawat itu menunjukkan kecintaan kepada Nabi? Kalau sekedar membaca salawat tidak mengerti maksudnya, bukan orang cinta. Orang yang cinta kepada Nabi itu orang yang mengamalkan ajarannya, mau mengikuti ajaran Nabi, itu orang yang cinta. Sekalipun kamu membaca salawat tiap nama Nabi sebut salawat, tiap hari salawat, akan salawat terus, tapi perilaku Nabi tidak kamu ikuti. Malah kalau dipanggil wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallahu wa ila rasul, jawabnya malah hasbuna ma wajadna alaihi. Ini bukan orang yang cinta pada Nabi. Kalau orang yang cinta kepada Nabi, kalau dipanggil mari kita ikuti Allah, kita ikuti Rasulullah, mesti jawabnya sami'na atona. Lah kalau kamu cinta kepada Nabi, mari kita ikuti sunnah Rasulullah. Mari kita ikuti Allah yang diturunkan oleh Allah, itu Al-Quran maksudnya. Ya, jawabnya cukup saya mengikuti apa yang saya dapati dari bapak-bapak kami, dari nenek-nenek yang. Oh, berarti kamu tidak cinta kepada Nabi. Ya, orang yang mencintai Nabi mesti mengamalkan ajarannya. Ya, bukan sekedar membaca sholawatnya, tapi ajarannya menolak. Nah, itu ya yang dimaksud sholawat. Ada berapa macam sholawat? Ya, sholawat Nabi itu memang ada sholawat badar, ada sholawat nariyah, ada sholawat munjiyah, ada sholawat apa sholawat. Saya tidak tahu dalilnya itu. Karena tidak tahu ya ora tau ngajarke. Ya, ora tau ngajarke. Ya, gitu dulu ya. Nah, kalau kamu baru mustami, ikuti aja ngaji terus, nanti lama-lama kan paham. Ya. Jadi yang jelas, orang yang mencintai Nabi selalu mengikuti apa yang diajarkan Nabi. Ya,
Kalau mengikuti apa yang diajarkan Nabi, risikonya menjadi orang yang nyeleneh nanti. Nyeleneh, asing. Maka Nabi mengatakan, ya tak? Yang dikatakan orang yang mengikuti ajaran Nabi itu nyeleneh. Tapi untung, kata Nabi. Sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Orang yang ghuraba ke orang yang beruntung itu siapa? Nah, ini Nabi mengatakan, alladzina yuhyuna ma amatan nas min sunnati. Orang yang asing itu orang yang mengamalkan sunnahku ketika sunnahku sudah dimatikan orang. Kita orang-orang sudah mengabaikan sunnah Nabi, kita mengerjakan sunnah Nabi, itu mesti jadi orang asing. Itu yang bahagia, itu orang yang dicintai Nabi. Atau tanda orang mencintai Nabi, mengikuti sunnah-sunnahnya. Masa cinta pada Nabi kok tidak mengikuti sunnahnya, malah mengabaikan? Maca selawat sregep tapi nggak ngerti maksudnya. Ya, maksudnya kalau kamu membaca salat Nabi itu mendoakan untuk Nabi. Berarti kamu cinta. Lah kalau cinta mestinya diikuti ajarannya. Nabi mengajarkan apa kepada kita? Al-Quran. Maka Nabi mengatakan kalau ingin mendapat syafaat, ikuti Quran. Nabi mengatakan Al-Quran syafi'un musyafaun wa makhilun musaddaqun faman ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alahu wara'ahu saqahu ilan nar. Al-Quran itu penolong, syafaat. Dari syafaat itu memberi pertolongan yang diterima syafaatnya. Al-Quran itu syafi'un musyafaun, ya, beri syafaat yang diterima syafaatnya. Pembela yang dibenarkan. Siapa mengikuti Al-Quran, di depannya Al-Quran ditaruh di depan, kita di belakang. Duru ma kita bilai khaiftu madaro, ikuti terus Quran kemana aja itu kita ikuti terus. Ternyata Quran itu akan membawa kamu ke surga. Tapi jangan sampai Quran di belakangmu, hawa nafsumu yang di depan, Qurannya diseret untuk mengikuti kemauannya, itu melemparkan kamu ke neraka. Jangan harap syafaatnya. Kalau mengabaikan Al-Quran, jangan mengharap syafaatnya Nabi. Ya dah? Nabi sudah menerangkan yang beri syafaat kamu itu Al-Quran. Ya, kalau ingin mendapat syafaatnya Nabi, mulai sekarang ini, ya, diamalkan Al-Quran, dikaji, diamalkan, nanti dapat syafaat. Tapi kalau dengan mengamalkan ngaji aja tidak suka, apalagi mengamalkan. Bagaimana mengamalkan kalau paham saja tidak? Ya, itulah pengertian sholawat.